Ya, hampir 12 jam pasca kebakaran kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat milik Pertamina, api belum berhasil padamkan. Meski demikian, area yang terbakar sudah dilokalisasi agar tidak menyebar ke area lainnya. Hingga pukul 12 siang, sisa kobaran api masih menyala dengan kepulan asap pekat membumbung tinggi di area 4 tangki yang terbakar pada Senin dini hari. Dari visual drone yang terlihat di sekitar area yang terbakar sudah diberikan foam agar api tidak meluas. Sementara petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan kobaran api. Data Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, 10 mobil pemadam kebakaran masih bekerja di kilang minyak yang beroperasi sejak tahun 1994 ini. Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono pada Senin pagi menyebut pemadaman dan pendinginan diprediksi memakan waktu 4 hingga 5 hari ke depan. Dengan asumsi itu, Mulyono menyebut kilang minyak Balongan mengalami kehilangan 400.000 barel minyak yang seharusnya bisa diproduksi. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati memastikan peralatan utama produksi kilang tidak terbakar. Ia juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak untuk Cikampek dan Jakarta yang dipasok kilang minyak Balongan tidak terganggu. Ya, kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mardika Utama di Indramayu, Jawa Barat. Selamat siang Dika. Dika, kalau kita simak pernyataan dari Pertamina mengklaim atau menyatakan tidak ada korban jiwa, tapi fokus Pertamina adalah mengevakuasi para warga sekitar. Tapi perkembangan terbaru di sana seperti apa, Mardika? Selamat siang Heranov, saya berdiri sekitar 700 meter di belakang kepulan asap yang masih terlihat membumbung tinggi. Dan dari sini pun juga masih terlihat adanya kobaran api yang masih menyala. Itu artinya sudah 12 jam sejak api membakar 4 tangki di kilang minyak Balongan yang beroperasi sejak tahun 1994 ini masih belum bisa dipadamkan. Meski demikian, tadi kami melihat visual dari drone di sekitar area 4 tangki yang terbakar sudah diberikan foam untuk mencegah api menyebar ke area lainnya. Dan 10 mobil pemadam kebakaran juga masih terus beroperasi di dalam, baik dari pihak Pertamina ataupun juga dari damkar milik Pemkab Indramayu dan juga dari Pemda Jawa Barat yang terus bahu-membahu untuk melakukan pemadaman. Dan pemadaman ini nantinya akan dilanjutkan dengan pendinginan yang menurut keterangan dari pihak Pertamina, dari Direktur Logistik dan juga Infrastruktur Mulyono, menyatakan bahwa pada pagi hari tadi pendinginan bisa memakan waktu 4-5 hari, dan itu artinya akan ada potensi loss atau kehilangan produksi sekitar 400.000 barrel yang nantinya akan di backup atau disuplai dari kilang di Cilacap. Nah, kalau kita mengelaborasi lagi sejumlah informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di kilang minyak Balongan ini. Tadi saya mau berbincang atau mewawancarai sejumlah warga yang menyatakan bahwa sejak 2 jam sebelum terjadinya kebakaran pada pukul 00.45 yang diawali dengan ledakan, disertai pula atau diawali dulu dengan adanya bau kebocoran gas yang cukup menyengat sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan ini juga sudah dipastikan oleh Pusdal Ops Jawa Barat yang informasinya saya terima sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Dan imbas dari adanya bau yang menyengat yang diduga dari kebocoran gas di tangki yang terbakar, sejumlah warga melakukan protes ke kantor Pertamina yang ada di Desa Sukourip yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari lokasi kebakaran. Dan seperti diberitakan sebelumnya bahwa kebakaran terjadi diawali dengan adanya ledakan sekitar pukul 00.45 dan api mulai meluas pada pukul 1:05. Dan kalau kita lihat luasan sebaran api di belakang saya ini, ada beberapa pohon pisang yang sudah tampak gosong di sini. Hanya sekitar 20 meter dari tempat saya berdiri, Heranov. Anda bisa melihat di sini sudah tampak gosong, sudah tampak sisa-sisa api sempat melahap area itu. Itu artinya area yang terbakar juga cukup luas pada Senin dini hari tadi. Dan akibat dari kebakaran dan juga akibat adanya ledakan juga saya melihat sejumlah fasilitas yang ada di sini, termasuk kantor Pertamina itu sendiri, sejumlah kaca tampak pecah dan juga sejumlah rumah warga juga tampak mengalami kerusakan seperti kaca-kaca yang pecah. Dan tadi warga yang terdampak ada hampir 1.000 orang
di dekat area yang terbakar harus mengungsi ke 3 tempat, yaitu di Islamic Center Indramayu, lalu juga ada di Pendopo Kabupaten Indramayu, dan juga kemudian di Gor Bumi Patra Pertamina. Dan terkait dengan korban luka bakar yang cukup berat, ada 5 orang. Informasi terakhir yang saya terima tadi, kelima orang korban luka yang cukup berat itu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cirebon. Dan sementara itu untuk luka ringan atau mengalami luka bakar ringan jumlahnya sekitar 15 orang. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa masih ada 3 orang yang belum ditemukan. Terkait dengan korban jiwa, kalau kita menyimak lagi, Heranov, keterangan dari Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati, ia menyatakan dengan tegas pada pukul 10 pagi tadi bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tetapi kalau data yang saya terima dari Pusdal Ops, ada 1 orang korban meninggal dunia, seorang laki-laki berusia 61 tahun. Hal tersebut masih akan kami konfirmasi ulang lagi terkait dengan kebenarannya, apakah benar insiden ini menyebabkan adanya korban jiwa atau sesuai dengan keterangan dari pihak Pertamina yang menyatakan tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Heranov. Mardika, kalau Anda katakan ada 1.000 pengungsi yang tersebar di 3 titik, tapi bisa Anda gambarkan kepada kami seberapa jarak antara kilang minyak dengan permukiman warga? Berapa radius kilometer yang berada di sana sehingga harus mengungsi? Apakah masih aman untuk warga di sana? Ada 1.000 orang yang mengungsi sampai 5 hari ke depan? Ya, tempat saya berdiri ini sekitar 700 meter dari area yang terbakar. Dan saya berdiri tidak jauh dari Gapura Desa Sukourip yang merupakan desa paling dekat dengan area yang terdampak dari insiden kebakaran pada Senin dini hari tadi. Memang sejumlah warga sudah tampak kembali lagi ke rumahnya meskipun di sini listrik masih dimatikan dan jalan akses menuju ke arah Cirebon juga masih diblokade atau masih ditutup. Tetapi memang mayoritas warga masih berada di 3 posko pengungsi yang bisa saya ulangi lagi adalah di posko pertama Islamic Center Indramayu, lalu di Pendopo, lalu juga di Gor Perumahan Bumi Patra. Dan pihak dari pemerintah setempat saat ini tengah melakukan pendataan ulang dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan juga tadi Pertamina pada pagi hari tadi juga sudah mengeluarkan rilis yang memastikan bahwa protokol kesehatan di posko-posko pengungsian yang ada akibat atau imbas dari insiden kebakaran di kilang minyak yang mampu memproduksi 125 MBSD atau million barrel steam per day ini akan terjaga. Di sana juga disediakan masker, hand sanitizer, dan juga area cuci untuk mencuci tangan. Nanti setelah ini saya akan melihat langsung bagaimana situasi di posko pengungsi dan juga menggali lebih banyak lagi informasi dari sana, seperti apa keterangan-keterangan warga terkait dengan detik-detik adanya insiden kebakaran yang terjadi di kilang minyak Balongan. Kilang minyak Balongan ini beroperasi sejak tahun 1994 dan mensuplai kebutuhan bahan bakar minyak, LPG untuk wilayah Cikampek dan juga Jakarta. Dan untuk aftur juga ada 3 bandara yang disuplai dari kilang minyak di Balongan ini. Tadi kalau saya melihat lagi informasi dari Direktur Logistik Pertamina, Mulyono, menyatakan bahwa untuk stok ketersediaan BBM secara nasional saat ini ada 10,5 juta barel dan itu artinya cukup untuk 28 hari ke depan. Dan sementara untuk solar stoknya 8,8 juta cukup untuk 10 hari ke depan. Sementara untuk aftur ada 3,2 juta barel lagi dan cukup untuk pemakaian 74 hari ke depan. Dan meskipun akan kehilangan sekitar 400.000 barel dari kilang minyak di Balongan ini, akan nantinya disuplai oleh kilang minyak dari Cilacap. Dan tadi Nike Widiawati, Direktur Utama dari PT Pertamina, juga memastikan bahwa area yang terbakar atau 4 tangki yang terbakar diawali oleh tangki T301G bukanlah peralatan utama dari produksi yang dilakukan di kilang minyak, melainkan adalah bagian storage, sementara seperti pipa dan juga bagian lainnya masih dalam kondisi yang normal atau tidak terdampak dari insiden yang terjadi pada Senin dini hari tadi. Heranov. Baik, kita harapkan 3 orang yang dinyatakan hilang ini segera ditemukan, Mardika, dan juga 3 orang yang luka serius bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Dan kita harapkan warga tidak panik di sana. Terima kasih atas elaborasi Anda, Mardika Utama, langsung dari Indramayu, Jawa Barat.